Bali bukan hanya sekedar pulau, namun tempat bersandarnya beribu kebudayaan dan tradisi. Bali merupakan pulau yang terlahir dari sebuah legenda yang di dalamnya terdapat tradisi kebudayaan yang mengalun indah seiring dengan detak jantung seninya. Dalam setiap goresan ukiran, setiap gerakan tari, dan setiap lantunan gamelan tersimpan kisah-kisah leluhur yang tak pernah pudar. Meski zaman terus berlalu, di Bali, budaya bukan hanya sekedar warisan, melainkan sebuah nafas yang menghidupkan setiap jiwa, menyatukan manusia dengan alam dan Tuhan dalam harmoni yang tak dapat dipisahkan. Wajah penari yang penuh ekspresi itu adalah jendela jiwa, menampilkan kisah-kisah cinta, perang, dan kemenangan yang abadi dalam setiap lembar sejarah Bali. Pura yang dibangun megah berdiri kokoh, menyongsong langit seakan mengundang doa dan harapan untuk terus dilantunkan oleh setiap jiwa yang menginjakkan kaki di tanah pulau dewata ini. Bunga segar yang dipersembahkan adalah lambang penghormatan terhadap Sang Pencipta. Sementara dupa yang membumbung ke angkasa mengandung doa-doa yang tak terucapkan, melambung tinggi hingga mencapai langit. Sebuah kebudayaan yang tak hanya diwariskan, tetapi juga dijaga dan dipelihara dengan sepenuh hati, menjadikan Bali sebuah tempat di mana setiap detiknya adalah sebuah upacara, setiap langkahnya adalah sebuah doa, dan setiap tindakannya adalah sebuah persembahan kepada kehidupan yang abadi. Bali adalah puisi yang tidak pernah berakhir, sebuah harmoni yang selalu dimainkan melodi kebahagiaan dan ketenangan bagi siapa saja yang berani datang dan menyelaminya. Genderoyang merupakan sebuah gamelan yang masuk pada klasifikasi golongan gamelan tua. Di Bali, gamelan genderoyang diduga telah ada pada abad ke-14. Gamelan genderoyang ini ternyata telah menyebar hampir di seluruh penjuru Pulau Bali. Genderoyang adalah sebuah instrumen dengan laras lendro yang digunakan untuk mengiringi upacara keagamaan yang ada di Bali, seperti pada upacara Dewayatnya, yaitu untuk mengiringi pertunjukan wayang gedok atau wayang lemah. Dan pada upacara Manusayatnya, genderoyang juga digunakan untuk mengiringi prosesi potong gigi atau mupandas. Dat mana tiang ngajak leme bapa makabar itu nyuju langit nyuju mata. Halo, perkenalkan saya Kada Aprilia Riantirta Putri. Saya berasal dari Banjarnegara, Abiasa Maldo, Yacani, Kabupaten Bandung. Di sini saya sebagai narasumber yang berkecimpung di dunia seni genderoyang selama kurang lebih 8 tahun. Jadi awal mula saya belajar seni genderoyang ini
di umur saya yang ke-10 tahun, kurang lebih kelas 4 SD. Di situ saya baru memulai seni gender wayang ini. Nah, seni gender wayang ini nantinya menjadi tumpuan atau menjadi dasar utama saya bisa masuk di seni-seni lainnya. Contohnya itu, saya saat ini juga berkecimpung di dunia seni Bleganjur, lalu juga ada seni gong kebiar, gong gede, selonding, dan lain sebagainya. Jadi gender wayang inilah yang menjadi dasar-dasarnya. Gender wayang ini memiliki 10 nada, atau kita di Bali menyebutnya sebagai laras. Jadi dia ada 10 laras selendro. Dan untuk memegang panggulnya sendiri itu ada caranya tersendiri. Berbeda dengan memegang panggul dari gamse atau riong di seni Bleganjur dan gong kebiar, di seni gender wayang ini kita menggunakan 2 tangan sekaligus dan cara memegangnya itu seperti ini. Nah, seperti ini kurang lebih. Tidak ada teknik khusus dalam memegang panggul gender, tapi usahakan memegang di tengah-tengah panggul tepat seperti ini dan disangka kuat karena nantinya akan banyak tertekap di dalam menabuhkan atau menggunakan gamelan gender wayang ini. Jadi diharapkan tangan yang di bawah ini bisa nangkep, yang di atas masih bisa menjangkau dari gendernya. Jadi nanti dimainkan seperti ini dan menggunakan 2 tangan. Jadi tantangan awal yang dihadapi ketika menggunakan gender wayang ini dan mempelajarinya itu adalah tertekap. Karena di setiap gamelan tentu kita harus mempelajari bagaimana cara nekep yang benar. Untuk bisa mendengar alunan nada-nada, dia harus ada part di mana nada yang lain ditekap dulu sebelum masuk ke nada berikutnya. Lalu struggle yang dihadapi laginya itu adalah tempo yang sangat cepat. Jadi beberapa lagu di gender wayang ini ada yang memang temponya itu cepat. Jadi di situ menjadi PR sendiri untuk bisa mengejar tempo dari lagu tersebut. Untuk saat ini saya bisa kurang lebih 15 lagu gender wayang. Dan 15 lagu ini memang kerap kali dipakai di upacara-upacara. Seperti contohnya itu yang selalu berkesinambungan dengan gender wayang adalah upacara metatah dan juga ngaben. Lalu ada juga pengiring wayang, wayang lemah, wayang peteng, itu menggunakan gender wayang ini. Nah, untuk mengiringi suatu upacara tertentu di gender wayang ini lagunya berbeda-beda. Contohnya waktu metatah, ketika yang metatah putri masuk untuk metatah, itu ada lagu yang berbeda dengan ketika yang masuk itu putra. Jadi di situ kita harus mengerti. Karena saya jujur selalu diminta untuk menggendar waktu ada orang metatah. Jadi sampai saat ini saya mampu membedakan tetabuhan yang untuk putri dan tetabuhan yang untuk putra, lanang dan wadon. Begitu. Lalu saat upacara ngaben, saya pernah punya pengalaman menggendar saat upacara ngaben. Itu memang tidak ada aturan yang mengikat banget, tapi ketika kita ada di atas wadah dan wadah itu melewati sawah, wadah itu melewati jalan, itu ada lagu-lagu yang harus dimainkan. Contohnya waktu itu ketika melewati sawah, lagu yang dimainkan itu ada lagu gender wayang yang berjudul Dongkang Menek Giyu. Jadi itu yang harus dimainkan ketika melewati sawah. Jadi hanya aturan-aturan itu saja yang mengikat, selebihnya bebas. Nah, fun fact-nya ini, gender wayang itu adalah seni yang tidak bisa dimainkan sendiri. Ya walaupun seluruh seni yang ada ini memang tidak bisa dimainkan sendiri ya, harus bersama-sama untuk membentuk melodi yang indah. Tapi terkhusus gender wayang itu memang minimal dua orang. 2 orang itu saya sebut satu pasang. Jadi 2 orang yang memainkan, ada yang berperan sebagai lanang dan wadon, atau yang kita sebut sebagai gegebok sangsih dan gegebok polos. Di sini saya biasanya mempelajari gegebok sangsihnya
Jadi keduanya beda gegeboknya. Dengan lagu yang sama tapi berbeda gegeboknya saja. Biasanya gegeboknya berlawan arah. Layaknya kita di Bali percaya akan adanya wujud lanang sebagai laki-laki dan wujud wadon atau istri sebagai perempuan. Di Genar Wayang kita juga ada dua gegebok polos yang biasa disebut sebagai gegebok wadon dan juga gegebok sangsih yang biasa disebut sebagai gegebok dari lanang. Seperti itu. Ada banyak hal yang membuat saya mencintai seni Genar Wayang ini sendiri. Karena yang pertama, seni Genar Wayang ini merupakan seni yang pertama kali saya pelajari, yang menjadi dasar saya ketika mempelajari seni-seni lain. Lalu yang kedua, ternyata ketika kita mempelajari seni Genar Wayang, kita bisa ngayah di mana-mana dan diminta untuk mengiringi upacara-upacara manusiatnya. Dan di situ saya merasa sangat berguna di masyarakat ketika diminta untuk mengiringi upacara manusiatnya dan juga ngayah-ngayah di pura. Ngayah kan memang salah satu bentuk dari banyaknya bentuk lihatnya terhadap Tuhan. Jadi saya banyak ngayah-ngayah di pura karena saya bisa Genar Wayang ini. Lalu yang ketiga itu dari segi nilai ekonomis, ternyata Genar Wayang ini juga dapat mendatangkan rezeki. Jadi ketika saya ngayah di upacara manusiatnya kayak metatah, apalagi metatahnya itu metatah massal, di situ pasti ada sesari. Nah, sesarinya itu memang harus dilungsur atau istilahnya diambil karena itu bagian dari suatu upacara. Jadi ketika memang ada yang ngayah menggambal menggenar, itu biasanya diberikan sesari. Lalu ada juga di upacara ngaben, namun di upacara ngaben ini saya jarang mengambil sesarinya karena mengiringi untuk terakhir kalinya menurut saya lebih bagusnya lagi itu dengan tulis ikhlas. Jadi kalau dengan ngaben itu saya jarang mengambil sesari. Lalu tidak hanya di upacara manusiatnya, di upacara ngetelu bulanan, lalu maksud saya tidak hanya di upacara metatah massal tapi juga di upacara ngetelu bulanan, lalu ngewayang, mengiringi wayang, itu pasti kita akan mendapatkan sesarinya yang nantinya ternyata saya sadar bahwa Genar Wayang ini juga mendatangkan rezeki bagi yang mempelajarinya dengan tekun. Sampai sekarang pun saya kerap kali mendapatkan tawaran untuk mengiringi upacara metatah atau wayang lemah. Jadi menurut saya sampai kapanpun Genar Wayang ini akan tetap dan selalu diperlukan oleh masyarakat Hindu Bali sampai saat ini. Di sini saya akan mengajak Yawana muda untuk bisa mempelajari seni Genar Wayang ini sendiri. Karena jika bukan kita yang melestarikan, lalu siapa lagi? Karena kitalah yang menjadi langkah utama dalam pelestarian seluruh tradisi yang ada di Bali. Jadi ayo kita bareng-bareng mempelajari seni Genar Wayang ini sendiri. Karena dengan mempelajari seni, saya yakin seni di dalam diri itu akan terbentuk seiring berjalannya waktu. Karena untuk membentuk seni yang ada di dalam diri ini, yang membentuknya adalah tradisi-tradisi yang ada di Bali. Di setiap tradisi kita harus mewajibkan ada canang. Di situ kita belajar seni membuat canang. Hingga saat ini ada banyak sekali model-model canang yang cantik-cantik. Lalu seni tradisi itu juga mengajarkan kita seni gamelan, seni Genar Wayang, seni selonding, bleganjur, terus ada gong kebiar juga. Jadi kita tumbuh itu seninya karena tradisi-tradisi yang ada gitu. Jadi terimalah pertumbuhan dari seni itu, pelajarilah, karena itu akan berguna tidak hanya setahun 2 tahun, tapi seumur hidup. Karena saya sendiri merasakannya dari umur saya yang ke-10 tahun sampai sekarang 18 tahun itu masih sangat-sangat berguna sekali seni dari Genar Wayang, seni dari gamelan lain, bleganjur, gong kebiar, selonding dan lain-lain.
Di mana mereka ya? Nah, itu mereka. Halo guys. Hai. Elia, kamu dari mana aja sih? Kita nungguin tahu dari tadi. Iya, bener banget. Aku kira kamu belum nyampe di sini. Aku sebenarnya udah sampai dari tadi, cuma mengendar aja tadi. Oh, itu kamu yang mengendar tadi? Aku kira itu suara sound. Gila, keren banget kamu ya. Bener banget. Aku kira zaman sekarang udah nggak ada yang bisa menggender lagi. Ternyata malah teman kita sendiri yang bisa menggender. Iya, soalnya dari kecil aku emang udah belajar dan sendiri tumbuh seiring dengan aku tumbuh dan terbawa hingga sekarang. Oh gitu. Wah, ini mah nggak satu teman. Ini mah dianya yang salah pilih teman karena kita yang sudah sama budaya. Apa sih, Pio? Yuk kita sembahyang aja. Yuk. Kalau abis sembahyang gini rasanya tenang banget gak sih? Terlepas dari hiruk pikuk keduniawian yang hakiki ini. Bener banget, kirain cuma aku yang ngerasa gitu. Oh ya guys, aku ada info. Jadi aku sudah nemuin hari baik untuk aku Mepandas. Nah jadi hari baiknya itu di hari Senin minggu depan. Kalian jangan lupa datang ya, awas ya kalau kalian nggak datang. Akhirnya setelah sekian lama cari hari baik, dapat juga ya. Yeay, selamat Pio. Oh iya, siapa yang mendengar pas kamu mau tandas nanti? Kayaknya sih aku bakalan pakai sana aja deh, soalnya di daerah aku udah nggak ada yang sama beneran lagi. Zaman sekarang emang kayak gitu nggak sih? Lebih gampang terus praktis lagi. Gitu ya. Aku baru denger sih kalau ada orang mau tandas tapi dia pakai sound untuk benar wayangnya. Sayang aja nggak sih tradisi yang emang punya kita malah tenggelam karena kitanya sendiri juga. Iya, gimana kalau misalnya kamu ajarin kita menggender? Karena kalau bukan dari kita, dari siapa lagi? Oh iya juga, kalau bukan dari kita, terus dari siapa lagi? Bener banget, kalau gitu kita coba aja yuk, nanti kita adu siapa yang paling jago. Pasti Lia lah yang menang. Apa sih kalian? Yuk kita belajar sama-sama. Yuk. Wah, keren kan, cepet banget bisanya. Nah itulah. Lia, by the way, aku kepo deh. Gender wayang ini digunakan untuk upacara metata aja kah? Nah, Eca, seperti namanya, gender wayang ini awalnya emang diperuntukkan untuk pengiring wayang aja, entah itu wayang lemah atau wayang petang. Tapi seiring berjalannya waktu, gender wayang ternyata nggak cuma dipakai untuk mengiring wayang aja, tapi dia juga dipakai untuk mengiringi orang metandas atau metata, mengiringi orang yang ngaben kesatra dan juga upacara-upacara lainnya. Jadi gender wayang istilahnya nggak bisa lepas dari upacara umat Hindu di Bali. Wah, ternyata gender wayang itu sangat erat dan kental ya kaitannya dengan upacara agama. Betul, Deb.
gender wayang ini sangat erat banget kaitannya dengan upacara agama. Fun fact-nya adalah gender wayang ini punya 10 nada, yang 10 nada itu disebut dengan laras mendro, di mana laras-laras ini akan bersatu dan membentuk suatu alunan melodi yang indah. Oh, berarti gender wayang ini punya nilai filosofi yang tinggi juga ya? Iya dong, dia punya nilai filosofi yang sangat tinggi. Itulah makanya kita sebagai generasi muda harus ikut andil di dalam melestarikannya. Karena sayang aja, ini kan salah satu tetamian namanya tetamian nenek moyang yang kalau nggak dijaga ya pasti akan tenggelam juga. Menurut kamu, seberapa penting sih gender wayang? Menurut aku yang dari kecil udah berkecimpung di dunia seni dan tumbuh dari seni gender wayang itu sendiri, jika dibilang penting atau enggak, tentu penting. Malah, upacara-upacara adat yang ada di Bali itu membuat aku bisa melakukan gender wayang dan bisa melakukannya sampai saat ini. Jadi, kalau ditanya penting atau enggak, ya jawabannya penting banget. Apalagi untuk mengiringi upacara-upacara yang ada di Bali, dan khususnya kita, Yohana Muda, wajib banget belajar gender wayang ini. Gitu, aku kira kamu bisa sendiri. Enggak, gender wayang ini fun fact-nya itu harus dilakukan secara berpasangan. Layaknya kita di Hindu percaya akan adanya wujud laki-laki yang disebut sebagai lanang dan wujud perempuan yang disebut sebagai wadon, begitu pula di gender wayang. Nah, lanang dan wadon ini yang akan bersatu membentuk suatu laras melodi yang indah. Kalau mainnya nggak selaras gimana? Harus laras. Semua ketukan yang ada di gender ini harus diselaraskan. Nah, di gender ini juga ada yang namanya ombak maju. Part di mana gender harus diketuk secara keras dan cepat, dan juga part di mana gender harus diketuk secara lembut dan lemah. Nah, keselarasan dari pemain lanang dan pemain wadon inilah yang menjadi seni dari gender wayang itu sendiri. Oh gitu. Iya, gitu. Ternyata Bali itu nggak hanya indah karena tradisinya aja ya, tapi tradisi itu sendiri yang membawa jiwa seni sebagai pengiringnya. Betul banget, Echa. Nah, kita itu sebenarnya tumbuh seninya dari budaya-budaya yang ada. Contohnya aku bisa menggender wayang karena upacara-upacara Hindu yang mewajibkan adanya pengiring gender wayang di dalam. Jadi tanpa sadar kaitan budaya itu sendiri membangun jiwa seni setiap insan yang ada di Bali. Wah, keren banget ya. Sebelum Sandi kalah, tadi kita pulang aja yuk. Yuk. Baju metunya karena uwe. Cakep. Beli ane baru di Pekan Abiane. Cakep. Sampunang iraga nyesel dewe ngiring gisi tetamiane. Ternyata video sinematik nih anjir. Ayo latihan dulu. Masa apa? Weh, Ca. Ini yang punya apa? Yang punya apa? Mana? Apa ya orang Cina? Lihat ada topeng di belakang. Dan ini satu topengnya. Ini. Sama topeng gitu. Habis itu dia bilang melodi yang indah. Terus aku bilang kalau kita mainin atas gimana?
Ayo latihan aja dulu. Nemuin hari baik untuk aku mau pandes. Nah, aku tuh bakal mau pandes di hari Senin minggu depan. Kan harus datang ya, awas juga kalau nggak datang. Yes, Ma. Oh my god, what is that? Oh my god! What is that? Muka bisa jadi. Aku cuma tiga angin Baju metunjal karena uwe. Cakep. Beli aneh baru di Pekan Abiane. Cakep. Ada iraganya. Sandalku susah soalnya nih. Nih, sebelum dia Emang aku salah apa ya, Kak? Atau kita punya masalah? Atau kita pernah saling kenal? Gimana kalau misalnya kamu ajarin kita menggendar? Karena kalau bukan dari kita, dari siapa lagi? Oh iya juga. Wah, tenang banget ya kalau abis sembahyang kayak gini. Terasa terlepas dari hiruk pikuk keduniawian yang hakiki ini. Aku kira cuma aku yang berpikir kayak gitu. Oh ya guys, aku ada info nih. Jadi aku tuh udah nemuin hari baik untuk kita. Iya, gimana kalau misalnya kamu ajarin kita megender? Karena kalau bukan dari kita, dari siapa lagi? Masuk ke sini ya kakak. Wah, kalau misalnya abis sembahyang gini rasanya tenang banget nggak sih? Terlepas dari hiruk pikuk keduniawian, yang hakiki. Nggak apa-apa, sumpah nggak apa-apa. Demi Alek kagak ngapa-ngapa. Guys, sebelum seni kala kita pulang dulu yuk. Yuk.